Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liansa Dewi Saputri, NIM 23104111028. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palu, Prodi Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan membawa materi mengenai etika komunikasi bisnis dalam Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi etika, yaitu 1. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, artinya kebiasaan atau kostum atau adat, perbuatan, ditinjau dari suatu asal kata ketika lebih kepada studi terhadap kebiasaan manusia, yang mana membahas semua kebiasaan atau adat berdasarkan pada sesuatu yang melekat pada kodrat itu sendiri. Yang kedua, etika dalam bahasa Arab. Etika sepadan dengan kata akhlak dan padanya di dalam Al-Quran ialah khuluq. Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan surah Al-Qalam ayat 461, yaitu dapat sesungguhnya kamu yang benar-benar berbudi pekerti yang agung. Menurut M. Quraisy Shihab, ayat di atas menjelaskan tentang pengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul utusan Allah. Adapun peran Rasul sebagai telaan bagi seluruh umat manusia. Lanjut yang ketiga, menurut Swegardan atau Swegardan Porkbakawatja mengatakan bahwa etika adalah segala sesuatu tentang nilai-nilai atau ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan bagi kehidupan manusia, lebih kepada pola pikir dan rasa yang menjadi pertimbangan untuk bertindak dalam pencapaian tujuan tertentu. Kesimpulan dari ketiga definisi di atas, dapat diketahui etika dalam moral atau akhlak dalam nilai-nilai keburukan dan kebaikan perilaku seseorang kepada lingkungan sekitarnya, yang mana moral ini dikatakan sebagai humanitics anthropotestis, yaitu segala sesuatu yang datang oleh dan untuk manusia. Juga 4 perbuatan tersebut tentunya sesuai dengan pola perilaku yang dihasilkan oleh akal manusia berdasarkan pada wahyu Allah atau Al-Quran, kebiasaan masyarakat umum atau peraturan yang ada. Baik, materi selanjutnya itu definisi komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication yang berasal dari bahasa Latin atau communication yang bersumber dari kamus komunis, mempunyai arti sama yaitu makna. Hoflet mengatakan komunikasi menurut para pakar bukan hanya yang bersifat informatif tetapi juga persuasif, bukan hanya dipahami oleh orang lain tapi juga pada pembentukan pendapat umum atau public opinion dan sikap public education. Adapun komunikasi dalam Islam dapat ditentukan pada surat Al-Ahzab ayat 70, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Islam terdiri dari 3 hal, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, yang menjadi suatu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lainnya. Nilai dasar syariah terdiri dari ibadah yang dibahas oleh fikih ibadah, dan muamalah yang dibahas oleh fikih muamalah, diantaranya tentang ekonomi syariah. Sedangkan etika teknologi ke dalam nilai dasar akhlak atau moral Islam. Dengan demikian, pembahasan tentang bisnis berarti pembahasan tentang fikih muamalah dengan cakupan yang sangat luas, dan pembahasan tentang etika berarti pembahasan tentang akhlak karimal atau moral Islam yang juga sangat luas cukupnya. Baik, materi selanjutnya, etika komunikasi bisnis dalam perspektif Islam. Ketika etika dikaitkan dengan komunikasi bisnis, maka etika harus menjadi dasar pijakan sekaligus landasan moral dalam pembangun tata susila terhadap semua sikap dan kegiatan bisnis secara individu atau kelompok dalam komunikasi. Dengan demikian, tanpa etika komunikasi bisnis, semua kegiatan nilai tidak etis. Menurut Karl Wallich, seperti yang dikutip oleh Mafri Amir, paling tidak ada 4 moralitas yang dijadikan pedoman etika berkomunikasi, yaitu fairness atau kejujuran, acquire keakuratan informasi, bebas dan bertanggung jawab, kritik konstruktif atau membangun, adil dan tidak memihak, tidak suka menjelek-jelekan atau gibah,
tidak suka berburuk sangka atau suudzon. Materi selanjutnya yaitu implementasi etika komunikasi bisnis. Keberhasilan komunikasi dalam suatu kegiatan bisnis dapat ditentukan oleh bagaimana kesamaan pemahaman antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut. Kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian pesan, perilaku komunikasi, dan situasi atau tempat dan waktu komunikasi. Agar komunikasi dalam kegiatan bisnis dapat dipahami dengan jelas, komunikasi tersebut biasanya menggunakan kombinasi cara berkomunikasi yaitu lisan, tertulis, dan tayangan yang memungkinkan terjadinya penyerapan informasi dengan lebih mudah dan jelas. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi ini adalah 1. Etika adalah moral atau akhlak dalam nilai-nilai keburukan dan kebaikan perilaku seseorang kepada lingkungan sekitarnya, yang mana moral ini dikatakan sebagai humanitik anthropocentric, yaitu segala sesuatu yang datang oleh dan manusia. Juga perbuatan tersebut tentunya sesuai dengan pola perilaku yang dihasilkan oleh akal manusia berdasarkan pada wahyunya atau Al-Quran, kebiasaan masyarakat umum. Yang kedua, menurut Muhammad Ali Al-Ashabun, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga manusia dapat menerangkan sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga, etika komunikasi bisnis dalam perspektif syariah, yaitu pedoman bermualamah dengan baik berdasarkan Al-Quran dan hadis, meliputi kejujuran, keakuratan informasi, amanah dan bertanggung jawab, kritik konstruktif, adil dan tidak curang, bersikap melayani dan rendah hati, tidak melakukan suap dan tidak suka menjelekkan dan tidak suka berburuk sangka. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.